Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo netizen, kembali lagi di Opsi, obrolan pengurus organisasi. Nah, sekarang kita bersama Kaulan nih. Halo. Kaulan, kita mau ngomongin apa sih? Mau? Nggak tahu ini mau nanya-nanya apa. Kalau setahu saya sih tadi dipanggil, disuruh menjelaskan seputar stop bullying sih. Stop bullying ya. Oke, kita perkenalan terlebih dahulu. Silakan Kak, perkenalan. Halo, jadi nama aku Wulan Rizky Kamiliani dari kelas 11 IPS 2. Rumah aku di Cinangka, umur aku 16 tahun, lahir 14 Mei 2004. Ya? Dah. Oke, gimana nih? Apanya? Sampai sini? Apanya? Oh, perjalanannya. Iya. Alhamdulillah lancar. Terus saya pakai helm juga kok, tenang aja. Di desa Kakak gimana nih? Apanya? Tentang apa ini? COVID-19. Covid-nya Iya. kalau di Cilimus alhamdulillah aman. Karena ya orang-orangnya juga nggak pada, saya lihat nih ya, Iya. kalau di kawasan saya nih, orang-orangnya pada ada di rumah, nggak kemana-mana kok. Jadi insya Allah lah safe. Cilimus itu apa? Zona apa nih masuknya? Zona nyaman kak. Aduh. Oh iya, kita di sini juga tetap sesuai protokol kesehatan ya. Iya betul. Cuma kita nggak ngomong karena kita lebih nanti nggak jelas di suaranya. Ya kita nggak pakai guys, karena nanti ngeberok-berok. Betul. Oke Kak, langsung saja. Apa sih stop bullying? Wah, to the point nih. Jadi stop bullying itu suatu program untuk kita memberhentikan apa sih namanya bullying yang biasa terjadi di sekitar kita. Misalkan kayak kita bahas seputar bullyingnya dulu ya Kak. Iya. Jadi bullying ini suatu tindakan yang dimana menekan mental atau kejiwaan seseorang karena adanya aksi dari orang lain yang tidak mengenakan hatinya atau pikirannya gitu. Jadi ini bisa masuk ke hak asasi ya Kak? Iya Bisa betul. mengganggu hak asasi Betul. orang. Karena setiap manusia kan punya hak asasi nih guys. Jadi kalau misalkan dia diganggu kehidupannya dengan cara seperti bullying kayak gitu, dia kan akan merasa tidak enak dan tidak nyaman hidup kan. Jadi Iya. pelaku-pelaku bullying ini kalau saya pikir baiknya lebih ditindaklanjuti sih Kak, soalnya kan mengganggu kenyamanan hidup orang lain gitu. Tapi sebenarnya negara kita ada nggak sih Kak peraturan untuk itu, untuk kita menekan bullying tersebut? Ada tentunya ada, soalnya kan ini masuknya ke hak asasi manusia nih Kak. Iya. Di luar undang-undang kita juga di contoh kecilnya nih ya Kak, di peraturan sekolah kita kan punya yang namanya buku tata tertib. Di buku tata tertib tersendiri tercantum yang namanya stop bullying. Kayak kalau ada orang yang melakukan bullying akan ada ininya Kak, apa sih namanya? Sanksi. Punishment-nya, iya betul. Udah tercantum guys di buku tata tertib seperti itu. Jadi memang kita sangat digalakkan tentang Ya, bullying ini ya. sangat. Soalnya apa ya? Dilihat-lihat sekarang kok malah makin banyak gitu Kak. Bullying, korban bullying dan pelaku bullying. Makanya Kakak ini jadi punya program stop bullying ya. Iya, betul. Apalagi ya Kak tentang ini. Gini nih Kak, saya mau jelasin sedikit. Kita juga nih, misalkan Kakak aja nih ya, mungkin secara tidak sadar atau tidak sadar pernah melakukan bullying terhadap orang lain, misalkan ketidaksengajaan, misalkan hei gendut, seperti itu contohnya kan. Iya betul. Padahal betul. saya sendiri aja ya badan berisi gitu, tapi kadang-kadang kan kita namanya juga manusia ya. Terus hidup kan makin ini makin kayak dalam berbahasa tuh makin kurang beretika gitu. Terasa sih, karena ya secara tidak langsung saya juga terbawa gitu, walaupun emang seharusnya tidak boleh. Nah, maka dari itu perlu adanya apa namanya interaksi sosial yang lebih apa sih namanya ya, lebih berperi kesaudaraan, Iya. berperi kemanusiaan seperti Mungkin itu kita supaya boleh bercanda tapi sesuai ya porsinya betul ya. supaya kita tuh saling mengevaluasi orang lain ataupun Iya. diri kita sendiri gitu supaya nggak ada lagi bullying deh Kak. Soalnya saya juga maunya nih ya Kak menjadi orang yang
berhenti gitu dari kayak celetukan kayak yang bikin orang gak enak hati gitu. Tapi Iya. saya sendiri nih ya Kak, soalnya jangan jauh-jauh deh ke orang lain, merasa kayak suka spontan gitu melakukan bullying yang tidak berat sih, cuman kayak misalkan dari sebutan gitu. Tapi itu mungkin di hati orang yang saya tuju ya sakit, bisa jadi. Mohon maaf ya Mungkin guys Ya, mungkin kalau ya. saya melakukan hal tersebut. Oke nih Kak, sekarang kita masuk ke manfaat program Stop Bullying nih. Oke, Silakan, Kak. manfaat program Stop Bullying tentunya banyak banget ya Kak. Soalnya kita juga bikin program Stop Bullying bukan cuma buat memberhentikan bullying. Ya emang sih, apa sih tujuan utamanya untuk memberhentikan tindakan-tindakan bullying. Tapi di balik itu kita juga untuk membuat semua siswa-siswi SMA Negeri 1 Cilimus ini menjadi anak-anak yang punya solidaritas yang tinggi, jiwa sosial yang tinggi gitu Kak. Karena mungkin salah satu cara untuk mengurangi bullying ini yaitu ya lebih mendekatkan diri sama teman gitu. Jadi kayak gitu. punya rasa kasihan, punya perikemanusiaan yang lebih tinggi lagi ke siapapun. Nah, manfaatnya Stop Bullying ya untuk memberhentikan tindak-tindak bullying. Seperti itu. Nah, jadi salah satu caranya nih, caranya itu dengan mendekatkan diri dengan teman-teman. Iya. Nah, agar tercipta rasa kekeluargaan. Betul. Ya, betul. Oke, next. Nah, Kak, kita mau tahu cara Kakak nih untuk menghindari yang namanya bullying. Kalau saya sendiri nih ya. Ya. Saya emang sendiri. Ya kalau saya sendiri sih menghindari bullying ya sedikit demi sedikit dikurangi lah yang namanya apa ya, perbuatan yang sekiranya tidak mengenakan hati teman-teman atau sebutan-sebutan panggilan yang emang tidak seharusnya diucapkan kepada teman kita gitu. Karena teman kan punya nama juga kan. Nah, makanya makin kesini saya makin gimana ya kalau misalkan menindaklanjuti hal yang sekiranya bikin saya emosi, itu saya mendingan diam daripada saya melontarkan kata-kata atau melakukan tindakan yang emang tidak bisa diterima dengan baik Yang sama lebih teman parah, kita. ya. Mendingan kita redam aja emosi sendiri gitu. Misalkan ada temen nih melakukan sesuatu yang bikin kita emosi, nah kita jangan sampai terpicu, soalnya nanti takutnya kan kita kebablasan, terus nanti kita misalkan melontarkan kalimat yang misalkan pedas gitu kan, orang lain kan belum tentu enak kan menerimanya. Jadi Betul. ya mendingan semuanya gimana ya, balik lagi ke diri kitanya sih, bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut gitu. Oh, jadi stop bullying itu dimulai dari kita sendiri ya, Kak? Betul. Jadi misalnya orang lain membuli kita, kita tidak boleh membalikan lagi. Iya. Nah, seperti itu. Nah, Kakak jadi apa? pernah nggak sih, Kak, Kenapa? jadi korban bullying? Pernah lah. Karena setiap orang kan punya keterbatasan, Iya. punya kekurangan masing-masing. Nah, dan rata-rata hal tersebut itu yang menjadikan seseorang itu membuat hal itu tuh menjadi bahan untuk membuli gitu. Misalkan dari postur tubuh atau dari kekurangan seperti mental, Iya. atau dari segi materi gitu kan bisa dijadikan bahan untuk bully gitu. Tuh. Tadi saya mau ngomong apa ya, Kak, lupa. Ya udah next aja lah. Oke. Nah, dari saya nyimak tadi nih, jadi saya berpikir emang ada macam-macam bullying, Kak? Oh, ada. Bullying itu bukan cuma sekedar mengejek, bukan. Tapi Apa aja tuh, Kak? kalau kita lihat pada dasarnya bullying itu menekan mental atau jiwa seseorang karena tindakan dari orang lain kan. Iya. Jadi bisa dari perbuatan misalkan atau dari perlakuan, kayak kita kurang senonoh ke orang lain kayak seenaknya begitu kan, itu termasuk tindak bullying. Terus misalkan dari ucapan kita yang menyinggung perasaan atau yang merendahkan, yang terus dari tindakan misalkan kita terlalu kasar atau terlalu kayak melecehkan lah gitu. Iya. Itu juga termasuk tindak bullying, Kak. Jadi sebenarnya itu sangat terspesifik Oh, ya iya, bullying iya. ini. Walaupun misalnya kita bertujuan untuk bercanda, tapi jika orang yang dituju tersebut menerimanya kurang baik, jadi kita bisa jadi begitu. bullying. Jadi gitu lebih baik dikurangi sih kalau menurut saya gitu. Kita kan nih, Kak, untuk mengurangi. Jadi kita untuk mengurangi dampak-dampak negatif dari
bullying tersebut. Itu berdampak negatif kalau bullying ya Kak. Jadi apa aja nih Kak dampak-dampak yang bisa ditimbulkan dari bullying ini nih? Bullying banyak sih Kak. Bisa Apa, contohnya? misalkan dari kita mengejek postur tubuh seseorang, Iya. dia jadi insecure dan nggak bisa jadi ke depannya dia jadi nggak percaya diri. Kepercayaan diri dia tuh berkurang gitu. Atau dari tindakan, misalkan kita kasar atau pernah mohon maaf memukul atau melecehkan tubuh orang lain atau bagian tubuh yang sekiranya rentan gitu Kak. Nah itu tuh bisa membuat orang tuh kayak trauma Kak. Soalnya kan tiap orang kan punya rasa kenyamanannya masing-masing kan Kak. Betul. Ada orang yang misalkan disentuh dikit it's okay, ada orang yang kesentuh dikit marah, ada yang merasa kurang nyaman atau dan lain sebagainya. Jadi dampaknya itu menurut saya banyak sih Kak. Kayak dia jadi enggan untuk berkecimpung di dunia sosial lagi atau bahkan dia kayak males gitu loh Kak berkenalan sama orang baru ya gitu. Terus kayak selalu berpikiran negatif sama orang karena dia sering dibully. Jadi dia punya pemikiran kayak saya takut nih orang ini gini juga gitu. Pasti begitu betul, sih. Betul. Dan itu tuh hal yang wajar kalau dia menjadi korban bullying gitu. Jadi walaupun sepele ya teman-teman, jadi bullying ini sangat berbahaya. Iya, sangat berbahaya. Karena kita mengganggu hak asasi orang lain. Iya, ya, betul. Kak? Betul. Hak-hak hidup orang lain tuh jangan sampai diganggu lah kenyamanannya gitu. Karena orang lain juga kan butuh kenyamanan di dalam hidupnya. Terus kayak sama halnya kayak kita gitu. Kita juga kan pengen hidup nyaman, tentu orang lain juga pengen hidup nyaman. Jadi kita sama-sama bikin inilah. Iya, saling menghargai gitu. Ya, untuk kakak nih, dari kakak pesan-pesan untuk teman-teman semua yang menonton. Ya, apa untuk teman-teman semua, saya perwakilan dari OSIS, tentunya Sekbid 5 ya Kak, membahas tentang hak asasi manusia salah satunya. Ya ingin mengajak teman-teman semua untuk stop lah melakukan hal bullying dalam segi apapun. Karena secara tidak langsung kita telah menghancurkan hak asasi orang lain gitu. Kenyamanan hidup orang lain kita ganggu, kita hancurkan. Apa bedanya kita sama penjahat kalau kita masih menjadi pelaku bullying gitu. Terus cobalah mulai dibiasakan kayak panggilan-panggilan yang sekiranya tidak harus dilontarkan kepada teman-teman, itu gantilah dengan nama dia gitu, nama aslinya dia. Atau perilaku-perilaku yang sekiranya bikin orang itu kayak kurang enak hati atau mengganggu dia gitu, jangan dilakukan, tolong jangan dilakukan. Karena sedikit tidaknya kejiwaan mereka atau mental mereka pasti ada yang terganggu sih Kak, kalau menurut saya gitu. Kayak betul. walaupun cuma dalam segi ucapan atau misalkan cuma ngegeplak sekali, walaupun sepele ya. Iya, walaupun sepele, tapi kan orang tuh kayak merasa gimana sih, kayak wah saya dikasarin gitu. Iya, betul. Itu jadi ya sekali lagi tolong kita sama-sama introspeksi diri, kita sama-sama mengevaluasi diri. Atau kita kan namanya makhluk sosial kan, jadi ya saya mohon kepada teman-teman semua, kalau misalkan kita atau salah satu dari kita ada yang salah, mohon dikoreksi. Nah, cara mengkoreksinya juga harus dengan baik Kak, soalnya kan suka ada yang mengkritik tapi tidak menggunakan etika yang baik, kayak jadi kesannya menjatuhkan. Kitanya lebih jadi nggak nyaman ya. Iya. Kalau mau mengkritik saya saranin lebih lebih ditata lagi cara ngomongnya, karena kan orang kan takutnya merasa kayak tersinggung gitu. Soalnya kan cara mengkritik kan harus dengan etika yang baik dan benar. Bukannya kita evaluasi malah kayak menjatuhkan orang lain kan kesannya. Jadi saya mohon kita sama-sama memperbaiki diri masing-masing maupun misalkan ada yang saya tidak sadar, saya melakukan kesalahan, mohon diingatkan. Nah, nanti kita sama-sama memperbaiki diri supaya
bullying di Indonesia ini berkurang. Kecilnya di sekolah lah, di Betul. sekolah aja dulu. Betul. Karena bullying ini kita harus saling menghargai ya Kak. Iya, Jadi stop bullying ini harus dimulai dari kita. Karena Iya, kalau betul, bukan kita betul. dari siapa lagi ya? betul. Karena kalau misalkan kita mengadakan orang lain, sampai kapan? Soalnya kan rata-rata kan hampir bisa dibilang hampir semua lah ya Kak ya, Iya betul. melakukan tindakan yang kadang nggak sengaja gitu. Iya. Jadi mendingan dari diri kitanya aja dulu, supaya nggak berat juga kan. Karena kan suatu hal yang baik, walaupun kecil, kalau dilakukan secara berjamaah, insya Allah Kak, besar. Jadi hal yang besar. Iya, dikit-dikit jadi bukit ya, Ya, nantinya. betul. Dah, Oke guys, itu dia dari Kak Ulan sendiri. Jadi cukup sekian tentang oke. kita tentang stop bullying. Iya, Kalian tetap di rumah aja, walaupun ada kepentingan, tetap memakai masker, betul. cuci tangan, dan jaga jarak. Ya. Ada pesan lagi Kak? Atau sudah? Nah udah, tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan kalau nggak penting-penting amat, nggak usah keluar rumah. Oke, makasih semuanya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.